Jagat hiburan tanah air kembali diguncang oleh sebuah drama yang melibatkan nama Fuji, figur publik yang selama ini dikenal dengan pembawaan ceria. Sebuah siaran langsung mukbang yang awalnya santai, mendadak berubah menjadi panggung ledakan emosi yang mengejutkan banyak pihak. Reaksi Fuji yang tak terduga ini dipicu oleh komentar berulang-ulang dari netizen yang menyebut istilah Sarji, singkatan yang dianggap merujuk pada dirinya dan Aisar, seorang kreator asal Malaysia. Singkatan ini, yang awalnya mungkin dimaksudkan sebagai candaan, justru menyulut amarah Fuji hingga wajahnya menegang dan suaranya meninggi. Peristiwa ini menjadi sorotan utama, memicu perdebatan luas di media sosial tentang batasan candaan dan privasi figur publik. Reaksi spontan Fuji ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat dan penggemar. Apakah ledakan emosi ini merupakan bukti bahwa Fuji memang terlalu sensitif? Ataukah ini adalah respons yang wajar terhadap tekanan dan candaan yang terus-menerus menggerogoti mentalnya? Selama ini, Fuji dikenal sebagai sosok yang santai dan humoris. Namun, kali ini, ia seolah-olah ingin mengirimkan sinyal kuat bahwa ada batasan pribadi yang tidak boleh dilanggar, bahkan bagi seorang figur publik sekalipun. Ledakan emosinya yang terekam jelas dalam video siaran langsung itu menyebar dengan cepat, menjadi bahan perbincangan hangat yang membelah warganet ke dalam dua kubu. Di satu sisi, ada yang menganggap Fuji kurang mampu mengendalikan diri di depan kamera. Mereka menilai, sebagai seorang publik figur, Fuji seharusnya lebih profesional dan tidak reaktif menghadapi komentar-komentar yang kerap kali tidak bisa dikontrol. Menurut mereka, emosi yang meledak-ledak bisa merusak citra diri yang selama ini dibangun dengan susah payah. Namun, di sisi lain, banyak yang justru membela Fuji habis-habisan. Mereka berpendapat bahwa candaan semacam itu sudah berulang kali dilontarkan dan jelas-jelas mengganggu kenyamanan. Mereka melihat reaksi Fuji sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya perjodohan dan labelisasi yang terlalu sering menimpa para pesohor. Kontroversi ini semakin merangsing ketika nama Aisar Ikut terseret ke dalam pusaran. Kreator asal Malaysia ini merasa tidak bisa berdiam diri. Melalui siaran langsung, Aisar menyampaikan permintaan maaf terbuka. Dengan nada yang tenang dan penuh kehati-hatian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menyinggung atau membuat Fuji merasa tidak nyaman. Aisar hanya ingin hubungan baik dengan publik Indonesia tetap terjaga, terutama dengan keluarga Fuji yang sangat ia hormati. Klarifikasi ini langsung memicu gelombang komentar baru di media sosial. Banyak yang memuji sikap bijak dan dewasa Aisar, sementara yang lain sinis, menyebut bahwa langkahnya hanya untuk menjaga reputasi sebagai figur internasional. Di Instagram dan TikTok, kolom komentar Aisar dibanjiri respons netizen. Sebagian besar memuji sikap gentlenya karena mau meminta maaf meskipun merasa tidak bersalah. Mereka menilai Aisar menunjukkan kedewasaan yang patut dicontoh. Namun, tidak sedikit pula yang menaruh curiga, menganggap permintaan maaf itu hanyalah strategi untuk segera keluar dari pusaran gosip. Publik pun berspekulasi apakah klarifikasi tersebut murni dari hati atau sekadar formalitas demi menjaga nama baiknya di tengah sorotan publik. Kisah Sarji ini sudah kadung viral dan menjadi perbincangan dominan, bukan lagi sekadar guyonan, melainkan bahan analisis tentang bagaimana seorang figur publik harus menghadapi tekanan dunia maya. Di balik ledakan emosinya, banyak pengamat hiburan menilai bahwa sikap Fuji sebenarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap labelisasi berlebihan. Sebagai publik figur, ia kerap kali menjadi sasaran gosip dan perjodohan tanpa dasar. Kali ini, ia memilih untuk melawan secara terbuka. Nada tinggi dan ekspresi tegasnya memberi pesan jelas bahwa ia tak ingin kehidupannya selalu dipermainkan. Pengamat hiburan melihat langkah Fuji ini, meski terlihat emosional, justru memperlihatkan sisi manusiawinya. Setiap orang punya batas kesabaran, bahkan seorang selebriti. Sikap tegas ini juga menjadi refleksi bagaimana Fuji ingin menjaga harga dirinya dan menekankan bahwa tidak semua candaan pantas untuk diterima begitu saja. Secara mengejutkan, di tengah riuhnya gosip, Sarji, nama Verrell Bramasta ikut terseret dalam percakapan publik. Fenomena Sarji tak hanya menyeret Fuji dan Aisar, namun juga menghidupkan kembali gosip lama antara Fuji dan Verrell. Publik ramai membandingkan,
menyebut bahwa Fuji lebih cocok dengan Pharrell ketimbang Aisar. Momen ini semakin diperkuat karena bertepatan dengan ulang tahun Pharrell yang ke-29. Alih-alih pesta mewah, Pharrell merayakan hari jadinya bersama anak-anak panti asuhan. Tindakan sederhana ini menuai pujian luas, dianggap sebagai bukti kedewasaan dan kepedulian seorang figur publik. Disinilah percakapan netizen semakin liar. Banyak yang berspekulasi, apakah doa-doa tentang jodoh yang diucapkan oleh orang tua Pharrell, khususnya sang ibu Vena Melinda, diam-diam mengarah ke Fuji? Ulang tahun Pharrell seolah menjadi babak baru di tengah riuhnya gosip Sarji. Tidak ada pesta glamor dengan sorotan kamera, melainkan perayaan penuh makna bersama anak-anak panti asuhan. Senyum polos dan doa tulus dari mereka membuat Pharrell terharu. Ia menegaskan bahwa usia hanyalah angka, yang terpenting adalah cara memaknainya. Kata-kata ini segera memantik simpati publik, yang menilai Pharrell sudah menunjukkan kedewasaan yang jarang ditemukan pada figur seumurannya. Sosoknya kian dipandang sebagai calon pemimpin muda yang membumi, mampu merangkul rakyat kecil tanpa kehilangan ketulusan. Momen sederhana ini justru semakin mengangkat nama Pharrell di tengah sorotan publik yang penuh gosip. Tak hanya Pharrell, sang ibu, Vena Melinda, juga menjadi sorotan. Dengan penuh kebanggaan, ia memanjatkan doa agar putranya selalu diberi jalan terbaik, termasuk soal jodoh. Meski tidak secara gamblang menyebut nama Fuji, netizen langsung mengaitkannya. Publik menilai ucapan itu bisa jadi sinyal tersirat bahwa Fuji dianggap cocok mendampingi Pharrell. Meski demikian, Vena menegaskan bahwa kebahagiaan anaknya adalah yang utama. Spekulasi ini justru semakin membuat gosip Fuji dan Pharrell hidup kembali. Sementara itu, sang ayah, Ivan Fadilla, menekankan bahwa kebiasaan berbagi dengan anak yatim bukanlah pencitraan, melainkan bagian dari karakter Pharrell sejak lama. Semua ucapan keluarga ini semakin memperkuat citra Pharrell sebagai sosok yang tulus dan matang. Ini menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa sederhana bisa memicu gelombang perbincangan yang jauh lebih besar dan kompleks di jagat maya, menghubungkan berbagai tokoh dan isu dalam satu narasi yang menarik. Fenomena ini menjadi bukti nyata betapa cepatnya informasi menyebar dan bagaimana publik figur harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap interaksi di dunia digital.